Baik, setelah kita menjawab pertanyaan yang pertama, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan kedua. Hitunglah dan gambar bidang NDM. Jadi benar, sebelum kita dapat menggambarnya bidang-bidang ini, kita harus menghitungnya terlebih dahulu dari gaya-gaya yang sudah kita cari tadi. Untuk yang pertama, kita akan menggambarkan gaya normal insya Allah. Nah, jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan logikanya dulu. Mana ya penghapus? Bisa ya saya hapus. Baik. Jadi logikanya dalam penggambaran kita akan menganalisis dengan cara pelan-pelan dan seolah-olah kita berjalan dari titik sini kiri, kita berjalan pelan-pelan sampai ke titik kanan. Sebenarnya ada juga cara sebaliknya, kita berjalan dari kanan pelan-pelan ke kiri. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yang dari kiri ke kanan saja dulu. Nah, kita sekarang berada di titik ini, rekan-rekan sekalian. Dan kita akan bagi. Kita akan melihat ke kiri dari titik kita, dan kita akan melihat ke kanan dari titik kita. Demikian hingga akhir. Jadi pertama, kita ada di titik ini. Sekarang kita lihat dulu ke sebelah kiri kita. Di atas ini, kita lihat gambarnya. Tidak ada apa-apa. Di sebelah kiri sini tidak ada apa-apa. Maka nilainya adalah 0. Kemudian, sekarang kita lihat ke kanan kita. Kita lihat ke kanan. Ternyata sudah mulai ada reaksi. Nah, kembali saya tekankan bahwa bidang N ini kita hanya fokus pada gaya yang ke kiri atau ke kanan, atau searah sumbu serat, atau serat balok. Jadi kita tidak melihat kepada yang ke atas, ke bawah, apalagi momen. Nah, sekarang di sini gimana ya cara gambar warna merah ya? Nah, jadi tadi kita lihat ke kiri nilainya 0, tidak ada apa-apa. Kemudian setelah kita lihat ke kanan, ada sebuah gaya di sini yaitu RAV yang kita cari tadi sejumlah mohon maaf, yaitu RAH horizontal senilai 5 kilonewton. Nah, karena dia ke kanan sesuai kesepakatan yang kita bahas di awal, maka grafiknya atau nilainya adalah negatif. Maka dia ke atas sebesar 5 kilonewton. 5 kilonewton. Kemudian kita jalan lagi 1 meter, 1,5 meter sampai sini. Kita lihat di sini, di atas ini tidak ada gaya apa-apa, masih sama. Maka nilainya pun tetap sama, min 5 sampai di titik 2 meter ini, barulah ternyata ada gaya lagi, yaitu gaya horizontal yang berkebalikan dengan arah kita pertama tadi. Kalau kita berangkat dari titik A tadi, kita menemukan gaya ke arah kanan, 5 kilonewton. Sekarang di titik 2 meter, ternyata ada gaya yang melawannya, yaitu sebesar 5 kilonewton juga. Maka di sini, min 5 ditambah dengan 5, maka hasilnya 0. Demikian pula, demikian terus, kita berjalan ke 4 meter, ke 5 meter, ke 6 meter balok kita, mohon maaf sampai 5 meter ya, ternyata tidak ada gaya horizontal apapun lagi yang bekerja. Tidak ada gaya horizontal apapun yang bekerja, maka nilainya hingga akhir adalah sama, yaitu 0. Ini sesuai, di sini juga ada perhitungannya sebenarnya, tapi sudah terwakili tadi, sudah dijelaskan secara sederhana. Itu bidang normal. Sekarang kita beralih pada bidang D atau bidang lintang atau bidang shear geser. Sama konsepnya, kita ada di titik yang pertama ini, di titik 0. Kita lihat ke sebelah kiri kita tidak ada gaya apapun, gaya vertikal apapun yang bekerja. Kemudian setelah kita lihat ke kanan, di sini
ternyata ada sebuah gaya yaitu RAV sebesar 6 kilonewton dan dia ke atas. Maka grafik kita naik, diagram kita naik sebesar 6 satuan, 6 kilonewton. Kemudian berjalan 1 meter, 1,5 meter, di sini masih sama. Di atas ini tidak ada gaya vertikal apapun yang bekerja. Kemudian kita berjalan sampai sini, titik. Kita lihat ke sebelah kiri, masih sama. Namun, saat kita melihat ke sebelah kanan, ternyata di sini ada suatu gaya vertikal yang bekerja, yaitu P1 senilai 10 kilonewton. Maka, 6 tadi yang berjalan dari titik 0 sampai titik 2 meter dikurangi dengan min 10. Dikurangi dengan 10. Maka hasilnya adalah min 4. Grafik kita yang semula ada di 6 turun sampai 0 terus sampai min 4. Nah, kemudian kita berjalan lagi. Jalan ke 3 meter, 4 meter, sampai ke 4,5 meter. Di sini kita lihat di atas kita tidak ada gaya vertikal apapun yang bekerja. Sehingga nilainya masih konstan, yaitu min 4. Kemudian kita berjalan lagi hingga akhir dari balok kita. Kita lihat ke kiri, masih minus 4. Dan kita lihat ke kanan, ternyata di sini ada gaya lagi yang bekerja, yaitu RBV senilai 4 kilonewton. Sehingga minus 4 yang ada di sini ditambah dengan 4, nilainya adalah 0. Maka di sini nilainya adalah 0. Di sini juga ada perhitungannya, kira-kira sama, sudah saya jelaskan secara sederhana barusan. Nah, sekarang terakhir adalah diagram momen. Sama seperti sebelumnya, kita berjalan dari kiri dan pelan-pelan ke arah kanan. Namun untuk menyingkat waktu, saya akan membahas 3 titik saja. Di sini titik titik 1, titik 2, dan di sini titik 3. Pada titik 1 dan titik 3 di sini, nilainya tentu adalah 0. Karena momen tidak bekerja di sini. Karena momen tidak ada di sini. Nah, sementara di tengah, hampir tengah bentang ini, terjadi momen maksimum. Dan nilainya berapa? Nilainya adalah atau saya mulai dari 0 saja ya. Baiklah. Jadi kita ulangi ya. Yang tadi anggap saja ini tidak ada. Kita akan berjalan pelan-pelan rekan-rekan dari titik kiri kita, balok kita, pelan-pelan sampai ke kanan kita. Yang pertama, di titik 0, momennya adalah 0. Tidak ada momen yang bekerja. Kemudian di titik 1 meter di sini ada momen yang bekerja, yaitu RAV di sini yang berjumlah 6 kilonewton dikali dengan jaraknya ke sini 1 meter, maka bernilai 6 kilonewton. Berikutnya masih gaya yang sama, RAV. Bedanya di sini tadi 1 meter. Sekarang dia ke sini sejumlah 2 meter. Maka 6 dikali 2 sama dengan 12 kilonewton. Selanjutnya sama, masih RAV 3 meter. Tadi 1 meter, sekarang 2 meter, sekarang 3 meter. Kita tuliskan ya. Momen di titik 3 meter sama dengan RAV dikali dengan 3 meter. RAV-nya 6 ya. RAV-nya 6 kilonewton. Dan ternyata ada gaya di atas sini. Di jarak 2 sini kan tadi ada gaya sejumlah 10 kilonewton ya. Nah, dan dia memiliki jarak dari titik kerjanya di sini
ke titik yang 3 meter tadi, dari sini ke sini sejumlah 1 meter. Maka P1 atau 10 kilonewton dikali dengan 1 meter. Dan karena arahnya ke bawah, maka sebenarnya bukan ke bawah ya, tapi kita kan ada di sini. Sementara gaya P1 ini seolah-olah membuat putaran searah jarum jam, sehingga nilainya negatif. Maka jika diolah, 6 kali 3, 18, dikurangi 10. Nilainya adalah 8 kilonewton meter. Oh, mohon maaf, ini kilonewton meter, ini kilonewton meter, dan ini 8 kilonewton meter. Dengan pengerjaan yang sama, di titik 4 meter ini didapat nilai 4 kilonewton meter. Dan juga dengan cara kerja yang sama dapat dilihat di sini, nilai di titik 0 momennya di titik 5 meter nilainya adalah 0.